Horas, selamat pagi Amang dan Ninang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam meneruskan kehidupan kita hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa hidup kita dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-47 yang berbunyi demikian dalam terjemahan baru yang kedua. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca sampai di ayat ini saja, di akhir daripada kalimat ayat 47, aku tidak menghakiminya, orang mungkin boleh berkata begini, berarti kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, kita tidak diapa-apain. Kita boleh bebas. Tetapi saudara lihat ayat yang ke-48, siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Nah, baru kita melihat bahwa rupanya kalimat itu adalah kalimat yang seolah-olah menjebak kita. Tetapi mari lihat bahwa di ayat 48 Yesus berkata, firmanku yang telah kukatakan itulah menjadi hakimnya nanti di akhir zaman. Saudara-saudaraku, apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya, dalam pengajarannya selama ia ada di dunia adalah bagaimana Yesus mengajar hidup manusia untuk mengerti kerajaan surga yang telah ada di dunia. Bagaimana Yohanes cukup jelas menerangkan kepada umat pada waktu itu bahwa firman yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia adalah cara Allah bagaimana manusia mengenal Tuhan, mengenal Allah lewat Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Dia lahir sebagai manusia, dia lahir dari seorang Maria, dari kandungan seorang perempuan, dikandung daripada Roh Kudus, dan dia adalah anak Allah yang luar biasa. Anak Allah yang tidak berdosa, dan di dalam dialah ada keselamatan itu. Maka Allah menawarkan keselamatan kepada dunia ini. Barang siapa menerima Yesus menjadi juru selamatnya, dia telah menerima firman itu. Tetapi barang siapa menolak firman itu, dia menolak Kristus dalam kehidupannya. Dia berkata, aku tidak menghakiminya, sebab sudah ada hakimnya nanti pada akhir zaman, yaitu firmanku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua kita tidak ada yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Betapapun manusia dengan segala kelihayannya, dengan segala kecerdikannya, tetapi pada akhir zaman setiap manusia akan dihakimi oleh Allah. Maka selama kita hidup di dunia adalah masa di mana kita terus bekerja, tetapi adalah saat di mana kita juga harus mengevaluasi kehidupan kita, mengkoreksi diri kita, apakah perjalanan hidup kita telah sesuai dengan firman itu sendiri. Sebab setiap orang yang melakukan segala kejahatannya, baik yang kelihatan maupun tak kelihatan, tetapi di hadapan Tuhan pada akhir zaman semuanya akan dibukakan. Mari menginang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang telah menerima Kristus yang adalah firman Allah, yang telah menjadi manusia, yang telah memberikan kita pengajaran dan keselamatan itu, mari kita hidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga manusia yang seringkali berkata dalam bahasa Batak tang margira tu dia, seolah-olah tidak ada sesuatu yang harus dikejar dalam kehidupan ini. Mari kita menikmati kehidupan kita sebab kita masih hidup lebih lama lagi. Tetapi mari ingat amanginang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga muda, waktu kita di dunia tidak ada yang tahu berapa lama kita ada di dunia ini. Tetapi pertikian waktu kita ada di dunia adalah masa di mana kita menikmati kebaikan Tuhan, tetapi juga adalah masa di mana kita harus
menyerahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Karena kita tahu kata yang terakhir tadi adalah sangat menentukan kita pada akhirnya, yaitu kata akhir zaman. Jadi kalau sudah sampai pada akhir zaman, semuanya akan dihakimi oleh Allah. Tidak ada di situ lagi kompromi, tidak ada pertobatan lagi di akhir zaman. Tetapi selama kita hidup adalah masa untuk melakukan pertobatan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, diberikan kita hati yang baru, hati yang tulus, hati yang ikhlas untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Dan mari kita selalu melihat bahwa apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah menyatakan bahwa Engkau adalah hakim pada akhir zaman. Biarlah kami umat-Mu yang hidup saat ini Tuhan, senantiasa berjaga-jaga dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Tolong kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mampu melakukan apa yang terbaik, menjaga kehidupan dengan baik, dan mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima dari Tuhan dengan baik, supaya tiba waktunya nanti pada akhir zaman, Engkau memberikan kami Tuhan tempat yang terbaik, sebab kamilah orang-orang yang diberkati di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.